Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk segala kasih dan kebaikan kemurahan-Mu yang masih Kau limpahkan kepada kami. Kami boleh bangun dengan selamat pada pagi hari ini, tidur dengan tenang, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Kami boleh Engkau berikan napas kehidupan yang baru pada hari ini. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 38 ayat yang ke-17. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Penderitaan menjadi keselamatan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, ada sebuah kisah ilustrasi yang saya kutip dari sebuah artikel Keluarga Allah. Alkisah seorang kakek yang terapung-apung di lautan lepas setelah kapalnya karam dan hanya dia yang selamat. Dia pun sudah berhari-hari berada di atas perahu karet miliknya, dan dia terus-menerus mengacungkan tangannya kepada beberapa kapal yang melintas, namun tidak seorang pun dapat membantunya. Di tengah penderitaan masalah yang dia hadapi, terapung-apung di tengah lautan, dia pun frustasi dan akhirnya membakar perahu karetnya. Ketika hampir semua perahu karet terbakar dan dia akan tenggelam, bahkan sudah tenggelam, akhirnya ada sebuah tangan yang menariknya, yakni penolong dari tim SAR yang melihat kobaran api dari perahu karet dan segera menolongnya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, kehidupan yang penuh penderitaan pasti akan semua orang alami. Tidak ada satu orang pun tidak pernah mengalami masalah penderitaan. Ada porsi kecil besar, ada porsi yang dapat dihadapi, dan ada porsi yang tidak dapat dihadapi. Kenapa saya katakan demikian? Ada orang yang tidak mampu menghadapi penderitaan lalu memilih jalan pintas yang menurutnya sudah saja mengakhiri segala penderitaan dengan mengakhiri hidupnya di dunia ini. Itu orang yang tidak dapat menghadapi penderitaan. Tetapi orang yang mampu menghadapi penderitaan, dia akan terus berusaha sehingga bangkit, bersyukur, mengandalkan Tuhan, dan dia menang dari segala penderitaannya dan tampil menjadi pemenang yang kemudian menjadi orang yang sukses. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, dalam nats ini kita melihat bagaimana Nabi Yesaya mengungkapkan seruannya kepada Tuhan, mengungkapkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Dia berkata bahwa sesungguhnya penderitaan yang pahit yang menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Bagaimana dia berkeyakinan Allah yang akan mengubah penderitaan menjadi yang pahit, menjadi keselamatan baginya. Bahkan Tuhan juga yang mencegah jiwanya dari lubang kebinasaan dan telah mengampuni segala dosanya, melemparkan jauh dari hadapannya. Tuhan memang terkadang mengizinkan penderitaan boleh kita alami. Kalau kita belajar dari tokoh Alkitab, ada beberapa tokoh Alkitab yang memang sengaja dibiarkan oleh Tuhan untuk menderita. Sebagaimana dia mengizinkan Yusuf masuk ke dalam penjara, tetapi kemudian dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Sebagaimana Tuhan mengizinkan Daniel dan 3 orang sahabatnya, Daniel masuk ke lubang singa karena imannya yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan. Bahkan ketiga orang temannya yang tidak mau menyembah dewa dan akhirnya dimasukkan ke perapian dan kemudian
menjadi suatu kesaksian bagaimana Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan dapat mengubah penderitaan menjadi keselamatan. Saya mengutip dari beberapa artikel. Yang pertama dari artikel GKP Elings, penderitaan mendorong kita untuk memandang kepada Allah dan bergantung padanya dan bukan pada diri kita sendiri. Lalu artikel dalam Keluarga Allah berkata, Tuhan tidak pernah membiarkan kita tenggelam dalam masalah. Dia akan segera mengulurkan tangannya dan mengangkat kita kembali. Karena itu ibu bapak saudara, mari kita berserah dan beriman kepada Tuhan. Yakin Dia mampu mengubah penderitaan yang kita alami menjadi keselamatan dan sukacita bagi kita. Teruslah berdoa, berusaha, dan berserah kepada Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi para pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.